Bayangkan seorang pemuda Jawa yang duduk bersila di depan pusara leluhurnya. Tangannya terangkat, berdoa dalam bahasa yang sudah diajarkan turun-temurun. Di sampingnya, asap dupa mengepul tipis, menyatu dengan udara pagi yang masih dingin. Ini bukan sekadar ritual, tapi sebuah perjalanan spiritual yang menghubungkan dirinya dengan sejarah panjang Islam di tanah Jawa. Itulah Islam Kejawen, sebuah warisan yang mengakar dalam budaya, penuh makna, dan tetap bertahan meskipun zaman terus berubah. Pada masa lampau, sebelum ajaran Islam menyebar ke tanah Jawa, masyarakat setempat telah memiliki sistem kepercayaan yang telah mengakar kuat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka mengenal berbagai bentuk spiritualitas yang diwarisi dari nenek moyang, seperti animisme dan dinamisme. Selain itu, ajaran agama Hindu dan Buddha juga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk pola pikir serta tata kehidupan masyarakat saat itu. Kepercayaan-kepercayaan ini telah menjadi bagian dari identitas budaya yang sulit tergantikan. Ketika Islam mulai masuk ke tanah Jawa pada abad ke-13, ajaran ini tidak serta-merta menghapus atau menggantikan kepercayaan yang telah lebih dahulu ada. Sebaliknya, Islam mengalami proses adaptasi yang cukup panjang agar dapat diterima oleh masyarakat Jawa yang sudah memiliki tradisi dan budaya yang kuat. Islam hadir bukan sebagai ajaran yang memaksa, tetapi lebih sebagai ajaran yang dapat menyatu dengan kehidupan masyarakat setempat. Dalam proses inilah, para wali songo memainkan peran yang sangat penting sebagai jembatan antara dua dunia. Dunia kepercayaan lama dan ajaran Islam yang baru datang. Salah satu tokoh yang terkenal dalam penyebaran Islam di Jawa adalah Sunan Kalijaga. Berbeda dengan pendekatan dakwah yang bersifat langsung atau konfrontatif, Sunan Kalijaga lebih memilih cara yang halus dan berbasis budaya. Ia memahami bahwa masyarakat Jawa sangat mencintai seni dan tradisi mereka, sehingga ia memanfaatkan unsur-unsur budaya tersebut untuk menyebarkan ajaran Islam. Salah satu contohnya adalah wayang, sebuah seni pertunjukan yang sudah sangat populer di kalangan masyarakat. Sunan Kalijaga tidak melarang penggunaan wayang, tetapi justru memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam kisah-kisah yang disampaikan melalui pertunjukan tersebut. Dengan cara ini, ajaran Islam dapat diterima dengan lebih mudah oleh masyarakat Jawa, tanpa menimbulkan penolakan yang berarti. Selain Sunan Kalijaga, Sunan Kudus juga menerapkan metode dakwah yang penuh dengan toleransi dan kearifan lokal. Ia melarang penyembelihan sapi di wilayahnya sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat Hindu, yang menganggap sapi sebagai hewan suci. Pendekatan ini mencerminkan sikap saling menghargai antarumat beragama dan menjadi salah satu contoh bagaimana Islam Kejawen terbentuk. Sementara itu, Sunan Bonang menggunakan musik gamelan sebagai media dakwah, menyampaikan ajaran Islam melalui lantunan nada yang indah dan menenangkan. Dengan proses panjang yang penuh kearifan lokal inilah, Islam Kejawen lahir dan berkembang. Ia bukan sekadar agama dalam arti sempit, melainkan sebuah cara hidup yang melebur dengan budaya dan tradisi masyarakat Jawa. Islam Kejawen menjadi bukti bahwa ajaran agama dapat berdampingan dengan budaya setempat tanpa harus saling meniadakan, menciptakan harmoni yang khas dan unik di Nusantara. Islam Kejawen bukan hanya berkaitan dengan ibadah formal, seperti sholat yang dilakukan 5 kali dalam sehari atau puasa yang dijalankan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Lebih dari itu, Islam Kejawen juga memiliki dimensi mistis yang sangat kuat, yang membedakannya dari praktik Islam pada umumnya. Kepercayaan terhadap unsur spiritual dalam kehidupan manusia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran ini. Salah satu konsep yang paling terkenal dalam Islam Kejawen adalah Manunggaling Kawula Gusti, sebuah ajaran yang menekankan tentang penyatuan antara manusia dengan Tuhan. Konsep ini mengandung makna bahwa seorang hamba bisa mencapai kesadaran tertinggi akan kehadiran Tuhan di dalam dirinya. Pemahaman ini memiliki kemiripan dengan konsep makrifat dalam tasawuf, di mana seseorang yang telah mencapai tingkatan spiritual tertentu akan merasakan kedekatan yang mendalam dengan Sang Pencipta. Bagi sebagian penganut Islam Kejawen, hubungan ini bukan hanya sebatas kepatuhan pada aturan syariat, tetapi juga pencarian hakikat ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Selain aspek mistis tersebut, Islam Kejawen juga memiliki berbagai tradisi yang memperkuat rasa kebersamaan dan spiritualitas dalam masyarakat. Salah satu tradisi yang masih dijalankan hingga saat ini adalah Slametan,
sebuah ritual makan bersama yang dilakukan dalam berbagai kesempatan. Selamatan diadakan dalam berbagai momen penting, seperti kelahiran seorang anak, pernikahan, pembangunan rumah baru, hingga peringatan kematian seseorang. Masyarakat meyakini bahwa melalui ritual ini, doa dan harapan yang disampaikan dapat terkabul, serta keselamatan dan kesejahteraan dapat tercapai. Ritual ini menjadi simbol kebersamaan dan bentuk doa kolektif yang menghubungkan dunia fisik dengan dunia spiritual. Di samping selamatan, ziarah ke makam para wali juga menjadi bagian penting dalam kehidupan spiritual penganut Islam Kejawen. Banyak masyarakat Jawa percaya bahwa berdoa di makam para wali dapat membawa berkah, ketenangan batin, serta membuka jalan bagi terkabulnya harapan dan doa. Makam-makam wali yang tersebar di berbagai daerah, seperti makam Sunan Gunung Jati di Cirebon atau makam Sunan Ampel di Surabaya, sering dikunjungi oleh peziarah yang datang dari berbagai penjuru. Bagi mereka, perjalanan ziarah ini bukan hanya sekadar napaktilas sejarah, tetapi juga sebuah bentuk penghormatan kepada para penyebar Islam di tanah Jawa. Namun, dalam perjalanannya, Islam Kejawen tidak selalu diterima oleh semua pihak tanpa kritik. Sejak zaman dahulu, ajaran ini kerap mendapatkan tantangan, terutama dari kelompok Islam yang lebih puritan. Mereka menganggap beberapa praktik dalam Islam Kejawen sebagai bentuk bid'ah atau penyimpangan dari ajaran Islam yang murni. Bagi mereka, tradisi seperti selamatan atau ziarah kubur dinilai tidak memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran dan hadis. Meskipun demikian, bagi banyak orang Jawa, Islam Kejawen tetap menjadi bagian dari identitas mereka. Ajaran ini tidak hanya tentang menjalankan perintah agama, tetapi juga tentang bagaimana Islam dapat menyatu dengan budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam Islam Kejawen, ajaran agama tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai jalan spiritual yang harmonis dengan nilai-nilai lokal. Di zaman sekarang, ketika arus informasi mengalir dengan begitu deras dan perubahan sosial berlangsung dengan sangat cepat, Islam Kejawen tetap bertahan di tengah dinamika kehidupan modern. Meskipun zaman telah berganti, jejak-jejak tradisi Islam Kejawen masih dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya di pedesaan Jawa. Di banyak daerah, selamatan masih rutin dilaksanakan sebagai bentuk syukur atau doa bersama. Pertunjukan wayang kulit juga masih menjadi bagian dari budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi, tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media penyampaian nilai-nilai kehidupan. Sementara itu, makam para wali tetap ramai dikunjungi oleh peziarah yang datang dari berbagai daerah, menunjukkan bahwa nilai spiritual dalam Islam Kejawen tetap relevan di hati banyak orang. Di era media sosial dan teknologi digital, Islam Kejawen mengalami perkembangan yang unik. Banyak anak muda yang mulai tertarik untuk menggali kembali akar budaya mereka. Mereka tidak hanya mempelajari sejarahnya, tetapi juga berusaha memahami esensi nilai-nilai Islam Kejawen dalam konteks kehidupan masa kini. Beberapa dari mereka bahkan membagikan pemahaman mereka melalui berbagai platform digital, seperti media sosial, blog, hingga kanal YouTube, sehingga ajaran Islam Kejawen dapat terus dikenali dan dipelajari oleh generasi muda lainnya. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, Islam Kejawen juga harus beradaptasi. Generasi muda saat ini memiliki cara pandang yang lebih kritis dalam memahami ajaran yang mereka anut. Ada yang tetap mempertahankan tradisi secara utuh, meyakini bahwa kearifan lokal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas keislaman mereka. Namun, ada pula yang berusaha mencari keseimbangan antara ajaran Islam yang lebih murni dengan unsur budaya yang telah melekat selama berabad-abad. Mereka berusaha untuk memilah dan menyesuaikan nilai-nilai Islam Kejawen dengan tuntutan kehidupan modern, tanpa harus meninggalkan akar budaya mereka sepenuhnya. Yang jelas, Islam Kejawen bukan sekadar peninggalan masa lalu yang perlahan memudar seiring waktu. Sebaliknya, ia adalah jembatan yang menghubungkan sejarah dengan masa depan, menyatukan spiritualitas dengan budaya, serta menyeimbangkan antara keyakinan dan kearifan lokal. Selama masih ada orang yang percaya bahwa agama bukan hanya sekadar kumpulan aturan, tetapi juga bagian dari kehidupan yang terus berkembang dan menyatu dengan realitas sehari-hari, Islam Kejawen akan tetap hidup. Ia akan terus mengalir seperti air di sungai kehidupan, menyesuaikan diri dengan zaman,
tetapi tetap berpegang pada esensi yang telah diwariskan oleh para pendahulu.